Bapak ibu ini baru pulang dari kerjaan, pulangnya maghrib, ya pulangnya maghrib. Pas pulang sedang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Anak tidak ada yang menjawab. Yang satu lagi asyik main handphone, yang satu lagi asyik WhatsApp, yang satu lagi peragakan abang jago, ampun bang jago gitu di TikTok. Yang senyum-senyum ini pelakunya biasanya. Bapak pulang nih, nggak ada satupun yang bangun, semua asyik dengan dunianya. Azan sudah sampai, hayya 'alas shalah. Apa yang Bapak lakukan? Kira-kira apa yang Bapak katakan? Kira-kira kepada diri, kepada anak, kepada istri, kira-kira gimana? Salat gitu. Kalau Bapak gimana? Dimin aja. Oh, salat dong gitu ya. Iya Pak, ini saya anak nih. Iya Pak, tanggung Pak, tanggung. Pak, kalau Bapak lakukan itu ke masjid buat saya seneng atau gedek? Gedek. Lagi enak kok. Iya, iya kan? Ke masjid, sembahyang, ngaji, jadi enak apa gedek? Jadi gedek Pak. Ini kita ngomong anak kecil, saya lagi anak kecil nih. Saya anak kecil. Jadi bagaimana dong? Ada contohnya daripada Rasulullah SAW. Hasan dan Husain, cucunda tersayang, itu bercanda di masjid dan Nabi lagi sujud, dibikin perosotan punggung Nabi. Apakah Nabi marah? Enggak tuh, enggak. Nabi enggak marah. Nabi diam, Nabi sujud. Nabi tidak bangun dari sujudnya kecuali Hasan dan Husain puas main perosotan di punggung Nabi. Apa enggak bisa kita ambil pelajaran dari situ Bapak Ibu sekalian? Iya Ustadz, tapi ini kemungkaran. Dan ada hadis Nabi yang mengatakan demikian. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Adhaful iman. Selemah-lemahnya iman. Maka setiap ada kemungkaran kita rubah dengan tangannya. Jadi ya saya pukul, saya ambil handphonenya, saya matikan listriknya dan sebagainya. Ini kemungkaran. Lihat. Ini contoh ngaji cuman pakai Google nih kayak begini. Ngaji pakai YouTube nih kayak begini contohnya. Atau ngaji cuma datang dengar pulang nih kayak begini contohnya. Ya. Dia enggak paham asbabul wurudnya hadis itu. Dia enggak paham kiasan yang Rasulullah buat di hadis itu. Dia enggak berguru kepada para alim ulama tentang hadis itu. Hadisnya betul Pak, tapi itu bukan kemungkaran. Anakmu bukan enggak sholat, dia lagi nanggung. Jadi salah pakai hadis Pak. Kalau lihat suasana seperti itu, ayatnya yang dipakai bukan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan itu ayat yang dipakai. Ayat yang dipakai wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan berlaku sabarlah dalam memerintahkan itu. Yang Nabi suruh bersabarlah dalam memerintahkan kepada keluarga itu. Kalau ayat yang tadi dipakai mungkin dalam hal maksiat di dalam keluarga. Ada anak mabok-mabok di rumah, anak kita, naudzubillah tsumma naudzubillah. Mungkin kita ambil itu botol, kita tuang, kita buang. Gitu, baru pakai ayat itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi anakmu cuma nanggung. Kesian Pak. Kalau Bapak ambil, Bapak rebut, Bapak matiin, kalaupun Bapak pukul, apalagi handphonenya dibuang, ya Rob, maka dalam hati anakmu itu adalah kesel, gedek, dan berkata, Bapak pakai pulang lagi. Besoknya begitu, dia lagi asik-asik, Bapak pulang gak ya? Mudah-mudahan gak pulang. Begitu jadinya Pak. Kepulangan kita tuh gak sakinah, mawadah, warahmah, tidak mampu menghasilkan jannah fil bait.
Tidak bisa menjadikan baiti jannati, tidak bisa menjadikan rumahku surgaku, nggak bisa. Kenapa? Karena kedatangan kita tidak dinanti di rumah. Kedatangan kita tidak ditunggu di rumah. Mana bisa menciptakan sakinah mawaddah warahmah? Sakinah mawaddah warahmah bukan terjadi dari suasana yang kasar. Sakinah mawaddah warahmah wa jannah itu terjadi ketika akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik akhlak di antara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarga. Jadi bagaimana dong kalau anak lagi main handphone begitu? Duduk, ledek dia, bercandain dia, rangkul dia. Dia lagi main WhatsApp, lihat belirik buru-buru, gitu. Oh papa kepo, gitu misalnya anak kita bilang. Begitu bilang kepo jangan marah-marah. Apa itu kepo? Bahasa apa itu? Ikutin pak, ini hadis Nabi pak. Ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mengikuti cara bicaranya dia tuh kayak gimana, mengikuti gaya bahasa dia tuh kayak gimana, selama tidak melanggar, selama tidak mengeluarkan kata-kata yang khabith, yang buruk, yang porno, yang jelek, selama nggak begitu gitu loh. Ya, Rasulullah yang suruh. Umar bin Khattab mengatakan demikian juga. Siapa yang menguasai bahasa satu kaum, maka dia akan menguasai kaum itu. Bahasa anak muda begitu sekarang. Kepo nih bapak, papa baperan nih gitu loh. Kita ikutin gitu loh. Lirik handphone yang lagi dia pegang. Wah, bapak kepo nih. Iya, kamu juga baper. Gitulah begitu. Ya, papa tahu tuh kamu handphonean sama tukang bubur di situ kan. Enak aja. Ya emang tukang bubur di situ kan, tukang kita ledek lah begitu sampai dia ngejar kita, timpuk-timpukan sama bantal, bercanda, udah bercanda guling-gulingan, kita udah pegang handphonenya dan segala macam, kemudian baru pak datang perintah, perasaan tadi udah sholat, udah azan, iya, ke masjid yuk, tuh kalau anaknya laki. Perasaan tadi udah azan, sholat yuk. Tuh kalau anaknya perempuan, tunggu papa ya, kamu tadarus dulu, papa ke masjid sebentar, habis ke masjid papa pulang jadi imam. Itu pak. Jadi kedatangan kita itu dinanti. Jadi perlu seni khusus dalam menghadapi anak-anak.